Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan pemilik segala sesuatu. Tuhan pemilik segala sesuatu. Sekaya dan sesukses apapun kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya dialah pemilik segala sesuatu. Lukas 12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung kepada kekayaannya itu. Saudaraku, dalam perumpamaan ini tentang orang kaya yang bodoh, Tuhan Yesus tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi ia sedang mengajarkan bahaya ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah kekayaannya, hidupnya tidak bergantung kepada kekayaannya itu, tetapi hidupnya bergantung kepada Tuhan Yesus yang mempunyai segala-galanya. Lukas 12 ayat 16 sampai 19, Saudara. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, adalah seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Saudara, dalam ayat ini kita melihat kebodohan dari orang ini. Ia tidak pernah sanggup melihat yang lebih jauh daripada hanya dirinya sendiri. Orang ini terlalu egois sehingga Tuhan menyebut orang kaya dalam perumpamaan ini sebagai orang yang bodoh, saudara. Tidak ada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan yang begitu penuh dengan kata-kata egois, saudara. Aku, tanahku, lumbungku, barangku, jiwaku, aku, dan aku yang lainnya, saudara. Dengan demikian dapat dikatakan orang ini bersikap hanya mengkonsentrasikan segala sesuatu hanya pada dirinya saja. Ia sangat egois. Ketika kita diberkati oleh Tuhan Yesus memiliki harta benda, saudara, hindarilah sikap dan pola pikir seperti ini. Kita harus belajar untuk memberi kepada orang lain supaya hidup kita bahagia, saudara. Karena semua harta yang kita punya adalah milik Tuhan sesungguhnya. Dan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35b berkata, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia, saudara, memberi daripada menerima. Ada kebahagiaan dari Tuhan Yesus yang akan memenuhi hati kita bila kita, saudara, dengan tulus dan rela, saudara, kepada Tuhan Yesus, memberi kepada Tuhan Yesus dan juga kepada orang lain, kepada pelayanan, kepada gereja, saudara. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, saudara. Tuhan Yesus mengatakan orang kaya ini bodoh karena ia tidak dapat melihat lebih jauh daripada dirinya sendiri, saudara, daripada dunia ini saja. Segala rencana yang disusun rapi, saudara, manajemen bisnis ekonominya yang rapi, yang tersusun canggih serta menjawab kebutuhan masa depan, saudara, hanya untuk di dunia ini. Hanya untuk masa depan di dunia ini saja, bukan untuk kekekalan. Nah, saudaraku, segala rencana yang dikerjakan hanya dibuat atas dasar kehidupan di dunia ini saja, saudara. Itu tidak bermanfaat dalam kekekalan. Ia lupa bahwa ada kehidupan kekal yang harus disiapkan saat ia masih di dunia ini. Seorang yang tidak pernah mengingat atau menyadari bahwa ada dunia lain, sudah dunia kekekalan selain dunia ini telah ditentukan untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan penderitaan dan kengerian, saudara, dalam kekekalan kelak.
Matius 6 ayat 20 berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Tuhan Yesuslah pemilik segala sesuatu, karena itu libatkan Tuhan Yesus sudah dalam mengatur kehidupan kita seluruhnya. Harta benda kita saudara seluruhnya, karena kesuksesan atau keberhasilan apapun dalam hidup kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan Yesus karena dialah yang sesungguhnya menjadi pemilik saudara segala sesuatu. Dia adalah owner. Dia adalah owner dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jangan lupa saudara. Karena itu kumpulkanlah harta di sorga dengan cara menggunakan harta yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini dengan benar. Yaitu dengan menggunakan harta kita untuk memuliakan nama Tuhan, membesarkan kerajaannya, gerejanya, serta dipakai untuk membantu orang saudara. Menjangkau jiwa-jiwa saudara untuk kemuliaan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Puji Tuhan. Saat kita memuliakan Tuhan dengan harta kita yang Tuhan berikan kepada kita, jangan takut saudara miskin, jangan takut kekurangan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengisi lumbung-lumbung kita penuh sampai bahkan sampai berkelimpahan. Belajarlah untuk memberi saudara kepada gerejanya, kepada orang lain saudara, dengan tulus ikhlas. Percayalah Tuhan pemilik segala sesuatu akan memberikan berkat saudara, kehidupan bagi kita, masa depan bagi kita saudara, bahkan sampai kekekalan. Sekali lagi Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin saudaraku. Marilah kita memuliakan Tuhan saudara dengan harta kita. Tuhanlah pemilik segala sesuatu, karena itu muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Jangan saudara kita menyimpan hanya harta untuk di dunia yang tidak kita bawa saudara. Tetapi pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau pakai ini untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk kekekalan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.